Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Uda Uni, selamat datang di podcast Ranca Bana. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan seputar rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Untuk itu, sudah hadir bersama saya Konselor Adiksi Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Maili Safitri SKM. Halo Kak, Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Ali? Alhamdulillah sehat. Karani apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan Uda Uni di seluruh Sumatera Barat ya, di seluruh Indonesia sepertinya mudah-mudahan sehat-sehat juga ya. Insya Allah Kak. Amin, Mudah-mudahan ya rabbal alamin. Ya, amin. Kita langsung aja ya Ali ya. Siap. Ini tolong dibantu menjawab kegalauan Uda Uni tentang rehabilitasi penyalahguna narkoba. Pertanyaan pertama, kenapa sih penyalahguna atau pecandu narkoba itu perlu direhabilitasi? Sebelum jawab, ini pertanyaannya berapa buah Kak? Jadi saya coba menjawab pertanyaan atau kegalauan dari Uda Uni yang ada khususnya di Provinsi Sumbar ini terhadap masalah khususnya rehabilitasi ya Kak ya. Jadi tadi yang Kak tanya tujuan rehab, ngapain sih rehab gitu kan. Jadi tujuan rehab ini kembali lagi ke apa sih fungsi rehab ini sebenarnya Kak, untuk siapa gitu kan. Jadi rehab ini memang untuk pecandu atau penyalahguna narkotika yang sudah terlanjur menggunakan narkotika. Jadi program pemulihan untuk mereka agar pulih, berarti tidak menggunakan lagi. Produktif berarti dia bisa mandiri secara ekonomi dan berfungsi sosial. Jadi dia bisa mengembalikan fungsi sosial dia sebagai apa di lingkungan masyarakat. Nah, program dari rehab ini kayak Kak, berkelanjutan gitu Kak. BNN punya itu berkelanjutan, jadi tidak terputus hanya rehab. Jadi ada itu namanya programnya rehab melalui rehab medis, rehab sosial, dan pasca rehab. Masing-masing program tahapan dari rehabilitasi ini mempunyai tujuan masing-masing juga Kak. Jadi mungkin orang berpikiran rehab itu kayak apa yang timbul di pikiran Uda Uni ini kalau rehab Kak? Kalau boleh. Berarti itu tergantung gimana kondisinya klien rehabnya nanti ya. Gitu itu ya. Maksudnya mungkin orang berpikiran rehab ini kayak mungkin ya Kak ya, kayak dia itu di penjara gitu. Kayak gitu-gitu enggak. Jadi mungkin di sesi ini kita mencoba untuk lebih memberikan informasi terkait itu juga gitu kan. Nah, selanjutnya itu selain apa orang pengen tahu tujuan rehab, sebenarnya rehab ini diwajibkan, dasarnya itu ada di undang-undang Kak, Undang-Undang 35 tahun 2009. Mungkin Uda Uni yang tertarik atau yang suka membaca, mungkin bisa di searching di Google gitu kan. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 itu di pasal 54 dan 55 bunyinya itu setiap pecandu atau penyalahguna narkotika itu wajib menjalani rehab. Di situ katakan wajib Kak. Nah, mungkin banyak juga kegalauan dari Uda Uni ini ketika dia rehab, dia takut ditangkap kan Kak. Nah, sebenarnya undang-undang itu telah menjelaskan kalau mereka melaporkan diri secara sukarela datang ke tempat-tempat pelayanan rehab, mereka seperti Kak, kita berobat Kak. Mereka menjalani rehab ini seperti berobat gitu kan Kak. Nah, lain halnya ketika di Undang-Undang 35 tahun 2009 ini kan juga diatur Kak, sebenarnya narkotika ini kan dilarang Kak. Tapi ketika masyarakat masih banyak yang belum sadar untuk melaporkan diri ke tempat rehab dalam konteks pecandu atau penyalahguna ya Kak, ketika tertangkap tangan oleh pihak penegak hukum, dia akan tetap dilakukan menjalani prosedur hukum gitu Kak. Karena ada juga pasalnya menjelaskan itu. Jadi sebelum ditangkap lebih baik direhab gitu. Ya, jadi sebenarnya tujuan rehab ini sebenarnya untuk diri penyalahguna itu sendiri iya, ya. Selain itu memang wajib berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tadi. Berarti ini kan memang untuk supaya mereka pulih lagi, produktif lagi, bisa beraktivitas seperti biasa, bisa berfungsi sosial ya, bisa kayak menjalani kehidupan normal lagi ya. Daripada kecanduan itu kan memang agak sulit untuk hidup normal lagi seperti itu ya. Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan juga nih Kak. Orang kan banyak mikirnya pemakaian narkotika ini bukan suatu hal masalah besar Kak. Mungkin di sini Meli juga sedikit memberikan informasi Kak. Kenapa sih narkotika itu berbahaya jika disalahgunakan? Karena narkotika ini sifatnya itu
menimbulkan chronic relapsing disease istilah medisnya Kak. Ya, apa itu? Jadi aku juga nggak paham. jadi dalam istilahnya, kalau Meli kan juga nggak ngerti, cuma secara harfiahnya menjelaskan penyakit kambuh yang kronis. Jadi sifatnya itu dia merusak sistem saraf pusat kita, yaitu otak. Dengan adanya efek-efek dari narkotika ini, dia mengganggu fungsi otak kita. Jadi dengan adanya gangguan di pusat sistem saraf pusat kita, dia nggak bisa kita bilang sembuh secara total ketika dia sudah melakukan pengobatan. Kenapa? Karena sifat dari narkotika itu dia bersifat kambuhan Kak, kambuhan dan bersifat kronis. Berarti mungkin ini Uni juga perlu kayak ya? Pencerahan ya Kak ya. Perlu tahu. Banyak orang beranggapan mungkin ketika dia rehab kok dia makai lagi. Apa sih guna rehab? Toh dia ngulang lagi, kan gitu Kak. Nah sebenarnya yang paling penting itu adalah ketika pecandu penyalahguna narkotika itu ketika melaporkan diri ke tempat rehab, entah itu punya BNN, punya swasta, punya pemerintah, yang manapun, itu harus dasar niat dia yang kuat dulu untuk oke, saya berhenti. Ketika ada niat itu, insya Allah itu modal untuk bisa pulih. Pulih di sini bukan berarti sembuh Kak. Gitu. Pulih berarti dia bisa untuk tidak menggunakan narkotika, tapi dia tidak bisa, dia akan melawan keinginan dia itu untuk menggunakan seumur hidup. Berarti kan di rehab aja nggak ada jaminan untuk sembuh gitu ya, apalagi nggak di rehab ya. Nah, kayak gitu Kak. Jadi istilahnya kan Kak, mungkin ya bisa berhenti, cuman kan kita lihat lagi faktor-faktor penyebab orang pengguna narkotika ini macam-macam Kak, kayak dari pergaulan, lingkungannya dia, entah itu pekerjaan dia, ekonomi dia, kan berbagai macam penyebab orang menggunakan narkotika. Nah kita mungkin lebih ke kayak harus memahami dulu apa sih dampak dari narkotika ini. Jadi makanya kalau kami menyarankan jangan pernah coba-coba, karena kalau udah coba kita tidak bisa tahu kapan kita bisa berhenti gitu. Iya, makanya ya bagi Uni yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba nggak usah takut juga untuk direhabilitasi, karena ini tujuannya memang untuk manfaatnya ya untuk Uni sendiri gitu, supaya bisa lebih baik dalam menjalankan kehidupan gitu. Betul. Kita lanjut pertanyaan kedua ya Ali. Siap. Kalau mau rehab gimana caranya? Datang aja ke kantor Kak, bawa KTP sama kalau dia bawa umur sama orang tua atau walinya. Kalau dia cukup umur, cukup datang ke kantor. Oh gitu aja? Gratis. Nggak perlu syarat-syarat yang lain? Nggak. Gratis ya? Gratis, yang BNN gratis ya Kak, ini BNN ya Kak. Oh gitu, berarti maksudnya yang lain bayar gitu? Nah itu ada namanya institusi penerima wajib lapor Kak, ada IPWL, itu yang punya Kemenkes ada, Kemensos ada. Oh, jadi gitu. yang punya Kementerian Kesehatan itu pada umumnya berbayar Kak. Oh jadi rehab ini nggak cuma bisa di BNN, bisa dari Kementerian Sosial juga ada, Kementerian Kesehatan juga ada gitu. Tapi yang gratis cuma di BNN gitu ya? Ya. Oke, udah paham ya. Jadi ini terus kalau di rehab tuh ngapain aja gitu mereka? Kalau di rehab, kalau dari penerimaan awal nih Kak, setelah dia datang kita melakukan asesmen namanya Kak. Jadi asesmen ini kayak wawancara gitu loh Pak, kayak kita ngobrol banyak gitu kan. Kita gali pecandu atau penyalahguna narkotika ini tujuannya untuk menentukan rencana terapi dan tingkat keparahannya, karena nanti menentukan perawatannya seperti apa Kak. Jadi kalau rehab ini ada rawat jalan, rawat inap. Nah kalau rawat jalan itu kategori pengguna ini ringan sampai sedang, jadi kayak yang coba pakai atau yang kayak situasi tertentu aja yang dia menggunakan, misalkan kayak sekali sebulan dia gajian gitu kan Kak. Nah kalau pemakainya hampir tiap hari dan dalam seminggu itu bisa 3-4 hari seminggu, itu kategori berat, itu biasanya kita rujuk ke rawat inap. Atau itu kategorinya kecanduan kali ya, pecandu? Nah udah gitu, pecandu. Yang lain itu penyalahguna gitu, seperti itu ya? Kalau penyalahguna ya bisa sih Kak. Kalau kecanduan ini tingkatnya memang berat sih Kak. Jadi istilahnya dia itu tidak bisa hidup tanpa narkotika, dan narkotika itu istilahnya dalam pemikiran mereka ya Kak ya, aku ada untuk narkotika dan narkotika itu ada untuk aku gitu Kak. Jadi sehari-hari itu yang dia bikin narkotika aja, nah itu yang kecanduan Kak. Oh gitu, jadi kalau mereka mungkin nanti rehabnya rawat inap gitu ya. Itu di mana tempatnya? Nah kalau yang punya BNN sayangnya di Sumbar ini belum ada Kak. Yang BNN ini rawat inap itu ada di Medan, yang terdekat di Sumbar ya Kak ya, Medan, Batam, Lampung, sama di Bogor yang terkenal Kak Lido. Nah untuk yang di pulau lain itu ada juga di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Timur dan di Makassar. Jadi yang punya nanti BNN gimana Kak. kalau misalnya ada nih dari Uni yang mau
melaporkan untuk direhabilitasi gitu, kalau ternyata dia memang kategorinya berat, itu akan dirawat inapnya di mana? Nah, itu biasanya kita kan waktu dia datang tuh kan ada orang tua atau wali yang mendampingi tuh Kak. Nah, di sana kita sebelum kita rujuk teman-teman ini untuk berobat, biasanya kita kan diskusi dulu sama keluarga dan si klien sendiri Kak. Kita manggilnya klien ya Kak ya. Jadi pecandu atau penyalahguna yang datang ke kita untuk rehab itu kita panggil klien ya. Jadi kita kayak persetujuan gitu Kak, ada inform concernnya. Kalau dengan adanya kita jelasin kayak syarat ketentuannya, kalau udah setuju baru kita rujuk gitu. Oh gitu, nanti diantar sama keluarganya sendiri ya misalnya gitu ya. Paling Kak, kalau yang rehab BNN ini, untuk kalau orang ini kan dirujuk tuh Kak, ada di Sumbar. Paling yang dibiayai oleh keluarga itu ongkos atau akomodasi lah, transportasi dari Sumbar ke tempat tujuan. Ya, tapi selama direhabilitasinya gratis itu ya maksudnya. Ya, Itu rehabnya berapa lama ya Lia? Nah itu tuh tergantung juga nih Kak. Dia ini kan udah kita rujuk nih. Nah pas di tempat, anggaplah kita rujuk si A ini ke Lido. Di Lido itu nanti ada juga petugas yang mengasesmen Kak, untuk menentukan berapa lama dia menjalani perawatan. Dia ada program itu 3 atau 6 bulan Kak. Nah itu tuh yang menentukan memang petugas dari sananya gitu Kak. Oh gitu, jadi memang rehabilitasi ini udah Uni, jadi nggak susah-susah banget ya, dan tidak semenakutkan mungkin yang ada di pikiran sama teman-teman juga. Teman-teman deh gue udah Uni ya, jadi nggak semenakutkan, nggak separah yang dibayangkan mungkin. Iya, gitu jadi kan, kayak misalnya ada yang bilang kayak di penjara gitu ya, dipakai borgol gitu, mana tahu kan Kak, ada yang bilang kayak gitu kan, disunting gila kayak apa kayak gitu, nggak ada. Sebenarnya nggak seperti itu gitu ya. Jadi kalau udah Uni sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba, silahkan datang ke BNNP Sumbar ya, langsung aja ya, di klinik pertama kita ada ya, langsung aja ke sini untuk direhabilitasi. Jadi nggak perlu takut lah ya gitu. Apalagi nanti konselornya secantik ini gitu ya, dan sebaik ini ya kan, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan gitu. Oh iya, satu lagi Kak, mungkin lupa tadi yang rawat jalan mungkin belum Meli jelaskan Kak. Berapa kalinya ya? Nah itu maksudnya kalau yang kategorinya ringan sampai sedang ini Kak, dia kan masih bisa istilahnya kita rawat jalan, sama kayak kita berobat ke pelayanan kesehatan yang lainnya kayak puskesmas atau rumah sakit Kak. Biasanya itu kita batasi 8-12 kali pertemuan, dan itu biasanya satu kali per minggu Kak. Jadi sifat kegiatannya itu lebih ke kayak intervensi psikososial namanya Kak. Jadi lebih ke arah kita itu tujuannya merubah perilaku, terus bagaimana cara memanajemen diri. Oh berarti nggak dikasih, sebenarnya kalau rehab itu nggak dikasih obat-obatan gitu ya? Ya jadi mungkin ini juga yang perlu diluruskan. Banyak yang tanya tuh ini dikasih obat kan gitu kan ya. Jadi nggak ada obat untuk penyalahgunaan narkotika ini Kak. Jadi memang paling obatnya itu paling kalau secara fisik kayak sakit kepala yang normal-normal aja Kak. Mungkin ada keluhan-keluhan terkait dengan kondisi fisik, misalkan stamina, kita kasih vitamin. Tapi yang poin utamanya adalah BNN ini lebih ke intervensi psikososial Kak. Jadi lebih ke perilakunya gitu. Nah itu tuh nanti dengan adanya rawat jalan, harapan kami itu memang harus ada dukungan dari keluarga Kak. Karena ketika keluarga tidak mendukung dan lingkungannya sangat rawan, dia rawat jalan nih ke kita kan, itu nihil juga ininya Kak, hasilnya. Karena ketika dia menjalani rawat jalan itu, dia kan sebenarnya melawan diri dia untuk menggunakan Kak. Makanya dia harus dikelilingi oleh lingkungan yang bisa mendukung dia juga. Kalau dia nggak sanggup nanti satu kali pertemuan nanti dia putus gitu ya, nggak datang lagi seperti itu. Takutnya mungkin ya memang sih lebih rehab ini kan nggak program yang tanpa paksaan sebenarnya Kak. Rehab ini adalah sifatnya kayak sukarela dengan niat yang kuat, ikhlas gitu menjalani untuk dapat melawan dan mengendalikan diri sendiri gitu kan. Kalau sudah paksaan itu sebenarnya memang hasilnya biasanya tidak maksimal Kak. Apalagi nanti ketika tidak ada dukungan gitu kan Kak. Kita tidak ada dukungan, dia mencoba untuk melawan dirinya untuk menggunakan, taunya keluarganya ninggalin, lingkungannya yang rawan itu malah mengajak lagi masuk untuk menggunakan narkotika. Jadi kan impossible, sia-sia intinya Kak perawatannya gitu. Jadi lebih ke rehab sosial kali ya kalau misalnya rawat jalan tadi. Tapi kalau misalnya rawat
Inap itu ada ini nggak apa yang medisnya nggak? Nah, misalnya kayak iya. obat-obatan itu yang paling banyak banget nih ditanya sama Uda Uni gitu. Nah, kalau untuk rawat inap, memang sebenarnya di BNN itu gabungan antara rehab medis, rehab sosial. Jadi digabung Kak, intinya tidak hanya kita menyelesaikan medisnya saja, tidak bisa Kak, kayak fisik sama mentalnya misalnya udah rusak nih, kita selesaikan saja, sedangkan perilakunya tidak kita benerin lagi gitu kan, itu juga sia-sia gitu. Tapi makanya itu sambil jalan aja Kak. Biasanya di rawat inap memang kan di sini pun memang ada petugas medisnya, yaitu dokter, ada psikolog klinisnya, ada juga. Berarti yang Kak. pertama kali itu memang yang Marisa dokter ya Kak? Nah, dari asesmen itu selain konselor yang menilai Kak, itu biasanya memang dokter atau perawatnya itu juga menilai Kak gimana kondisi fisik yang bersangkutan, apakah butuh perawatan medis kah atau tidak gitu kan. Nah, itu jadi komprehensif Kak. Oh ya, sip. Bergabung bersatu. Oke, udah Uni kayaknya udah cukup sekali ya pencerahan dari Ali tentang rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba gitu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu lagi juga. Datang aja langsung ke BNNP Sumbar untuk rehabilitasi gitu. Jadi sebelum semuanya terlambat ya, sebelum mungkin kecanduannya semakin parah, sebelum nanti masalahnya semakin banyak, sebelum ditangkap Kak. Ya, sebelum ditangkap juga gitu ya. Sebelumnya nganter yang pihak berwajib kan Kak, mending kita lapor ya, mending aja. melaporkan diri untuk direhabilitasi, nggak ditangkap ya sama sekali nggak akan diproses hukum ya. Ya, sip. Kecuali dia BD ya Kak ya, kalau dia bandar atau jaringan ya otomatis jangan ke BNN. Ya, itu kan Kak. berbeda ya. Jadi maksudnya kalau misalnya nih, misalnya dia pemakai, terus dia kesini rehab dan ternyata dia bandar, itu kan beda kasus ya. Beda, itu nanti di sesi selanjutnya mungkin ya Kak ya. Itu sesinya nggak panjang tuh Kak. Oke. Nanti kita bahas itu. Udah Uni, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk hari ini. Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa berani tolak, berani rehab, berani lapor jika ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. War on drugs, speed up, never let up. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.